Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks dan operasi matriks ya. Setelah pertemuan yang kemarin kita sudah membahas operasi matriks sampai dengan matriks echelon. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang operasi baris elementer. Jadi apa itu operasi baris elementer? Operasi baris elementer ini adalah ya, dimisalkan pada suatu matriks dilakukan operasi-operasi sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah melakukan saling menukar dua baris. Jadi kalau misalnya baris di dalam matriksnya saling ditukar, misalnya menukar baris ke I dengan baris J, ini adalah berarti dia sudah dikenakan operasi baris elementer. Kemudian yang kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan real tak nol. Misalnya mengalihkan baris ke I dengan suatu bilangan K. Gitu. K-nya di sini adalah bilangan tidak sama dengan nol. Kemudian yang ketiga, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris lain. Misalnya baris ke I ditambah K kali baris ke J. Jadi melibatkan dua baris di mana suatu baris ini ditambahkan dengan kelipatan baris lainnya. Nah, setiap operasi di atas ini ya, ketiga operasi ini disebut operasi baris elementer. Jadi kalau misalnya dikenakan hanya salah satu saja, itu berarti sudah bisa dikatakan matriks tersebut sudah dikenakan operasi baris elementer. Jadi tidak harus ke semuanya, bisa dipilih salah satunya saja. Atau bisa disingkat dengan simbol seperti ini ya. Jadi ketiga operasi ini, misalnya yang pertama adalah RIJ, ini adalah menukar baris ya, menukar dua baris. Kemudian RI dikali K, ini adalah mengalihkan sebuah baris ke I dengan konstanta K. Kemudian yang ketiga ini adalah RIJK. Ini maksudnya adalah menambahkan suatu baris ke I dengan kelipatan baris yang lainnya. Ini adalah kalau kalimat ini disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama adalah RIJ. RIJ di sini adalah menukar baris pertama dengan baris kedua. Jadi awalnya adalah matriks seperti ini. 2, 1, 3, 4, 3, 5. Kemudian dikenakan suatu operasi baris elementer R12. Artinya adalah menukar baris pertama menjadi baris kedua. Jadi ini ditukar, baris yang pertama menjadi baris kedua menjadi baris pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah R21 minus 2. Maksudnya adalah apa? Menambahkan ya. Menambahkan baris yang kedua ya. Baris yang kedua ini ditambahkan dengan minus 2 baris pertama. Jadi kita coba misalnya ini ya, misalnya ini 2. 2 ditambah min 2 dikali dengan baris pertamanya berapa? Baris pertamanya 1. Nah, maka hasilnya adalah 0. 0 kita tuliskan di sini. Kemudian yang kolom kedua adalah min 1 ditambah min 2 dikali 3. Hasilnya adalah min 3 ditambah min 6, min 7. Ketemu ini. Yang baris ketiga adalah 3 ditambah 5 dikali 3. Ini min 2 ya. Min 2 kali 5. Berapa ini hasilnya? 3 ditambah min 10. Hasilnya adalah min 7. Oke, kemudian operasi baris yang selanjutnya adalah R2 dikali dengan min 1/7. Baris yang kedua dikalikan dengan minus 1/7. Di 0 dikali minus 1/7, 0. Minus 7 dikali minus 1/7 hasilnya 1. Minus 7 dikali minus 1/7 adalah 1. Kemudian yang ketiga, ini berarti apa? Baris pertama ditambahkan ya, baris pertama ditambah dengan ini
baris pertama ditambah dengan 3 min 3 kali baris kedua. Misalnya baris pertamanya yang diubah adalah baris pertama. 1 ditambah minus 3 dari baris kedua. 1 ya. Kemudian 3 ditambah minus 3 dari baris kedua. 1. Ini adalah 0. Kemudian 5 ditambah minus 3 dikali 1. Misalnya adalah 2. 1, 0, 2. Yang bawahnya tetap, karena yang dirubah hanya yang baris pertamanya saja. Oke. Jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan satu kali atau beberapa kali OBE, ya, maka dikatakan ekivalen baris B ditulis A ekivalen dengan B. Dan seterusnya. Jika matriks B diperoleh dari matriks A melalui suatu OBE, ya, maka dari B dapat diperoleh kembali matriks A melalui OBE yang sejenis. Jadi bisa untuk mengembalikan matriks A menjadi OBE ini dikenakan OBE lagi matriks A untuk mengembalikan ke matriks B. Nah, ini OBE lainnya ya, misalkan A dikenakan operasi baris elementer menjadi B, kemudian B ini juga bisa dikenakan operasi baris elementer yang serupa untuk kemudian kembali lagi menjadi matriks A. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau misalnya A, B ini dilakukan pertukaran baris, maka untuk mengembalikan B menjadi matriks A, dilakukan OBE lagi dengan menukar baris yang sama. Tapi kalau misalnya yang dikenakan adalah mengalihkan suatu matriks A dengan konstanta, maka jadi B, maka untuk mengembalikannya adalah matriks baris tersebut dikalikan dengan 1 per konstantanya tadi. Kalau misalnya yang ini menambahkan suatu baris dengan baris yang lainnya, ini berarti ini K, ini nanti dikalikan dengan minus K. Jadi ini adalah proses mengembalikan suatu matriks yang sudah dikenakan matriks OBE. Oke, jika A, B, dan C 3 matriks berordo sama, ya, ukurannya sama, maka jika AB, maka BA ini sifatnya simetris. Jika AB dan BC, maka AC sifatnya transitif. Ini nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke matriks elementer. Apa itu matriks elementer ya? Matriks elementer adalah matriks identitas yang dikenai 1 kali OBE. Ya, jadi awalnya adalah dia suatu matriks identitas ya, atau matriks diagonal, di mana yang diagonalnya ini 1, yang lainnya 0, yang dikenai 1 kali OBE. Kita lihat di sini. Ini adalah matriks identitas ukuran 3 kali 3. Kemudian ini adalah E23. E23 ini berarti apa? Menukar baris kedua dan baris ketiga. Jadi ini maka matriks elementernya akan berubah menjadi seperti ini. Jika suatu matriks elementer berukuran M kali M dan A suatu matriks berordo M kali M, maka EA hasilnya akan sama dengan matriks yang diperoleh dari A dengan melakukan operasi baris elementer yang sama. Ya, jadi misalnya I ini ya, jadi misalnya ini matriks identitas seperti ini dikenakan R21, yaitu menukar baris pertama dan baris kedua. Kemudian ini adalah matriks elementer, kemudian ini 2 dikenakan suatu OBE ya, matriks identitasnya dikenakan suatu OBE, yaitu 2 dikali R3 baris kedua, baris keduanya ditambahkan dengan baris yang pertama, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalkan suatu matriks A ya, dia berukuran 3 kali 2, 3 minus 2, 0, 4, 1, 7. Kemudian dikenakan sebuah operasi baris elementer, dikenakan sebuah OBE ya, ini kan dikenakan OBE, yaitu menukar baris kedua dan ketiga.
Jadi ini ditukar posisinya, maka dia akan seperti ini. Nah, kemudian ada baris ada matriks identitas. Kemudian matriks identitas ini juga dikenakan dengan ditukar juga sama ya seperti matriks A, dia ditukar juga sehingga baris kedua dan 3 juga ditukar. Ini. Nah, kemudian matriks E ini, matriks yang sudah dikenakan operasi baris elementer ini tadi, dikalikan dengan matriks A. Oke, jadi matriks EA ini, matriks E yang ini, dikalikan dengan matriks A yang ini. Oke. Ya, hasilnya nanti akan sama dengan ini. Nah, ini kalau misalnya dikali kan, 1 kali 3, ya, baris pertama, kolom pertama, dikalikan dengan kolom pertama. 3, 1 kali 3, 3, ditambah 0, ditambah 0. Oke, kemudian baris pertama, kolom kedua, minus 2, ditambah 0, ditambah 0. Kemudian yang ini ya, baris kedua, kolom pertama, 0, ditambah 0, ditambah 1, dan baris ketiga berarti 0, 0 kali 3, 0, ditambah 1 kali 0, 0, ditambah 0 kali 1, 0. Dan dengan baris kedua, 0 dikali minus 2, 0, ditambah 0 kali 4, 0, ditambah 1 kali 7, 7. Yang terakhir, 0 kali minus 2, 0, ditambah 4, ditambah 0. Maka hasilnya adalah 3 ya, ini 3, 3, 1, 0. Ini adalah minus 2, 7, 4. Hasilnya adalah ini. Jadi, jika EA, karena E ini tadi dikenakan operasi baris elementer dengan menukar baris kedua dan ketiga, hasilnya akan sama dengan matriks A yang dikenakan OBE dengan perintah yang sama, yaitu menukar baris kedua dan ketiga. Itu adalah maksud dari teorema yang tadi yang di awal. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1.3, yaitu matriks identitas dan matriks inverse ya. Matriks identitas adalah matriks persegi yang anggotanya semuanya 0, kecuali pada diagonal utamanya, semua bilangannya 1. Biasanya disimbolkan dengan I besar N, ini maksudnya adalah ukuran matriksnya. Misalnya I2 berarti ukurannya 2 kali 2, I3, 3 kali 3, I4, 4 kali 4. Nah, kemudian inverse matrix. Kalian masih ingat apa itu inverse matrix ya? Jadi kalau ada suatu matriks persegi A dikatakan mempunyai inverse jika terdapat matriks B sedemikian hingga misalnya A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, maka hasilnya adalah matriks identitas. Di mana B dikatakan inverse matriks dari A. Jadi B ini adalah inverse matriks dari A. Atau biasanya disimbolkan A pangkat min 1. Sehingga rumus ini, formula itu, persamaan itu bisa sama dengan A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A. Hasilnya nanti adalah matriks identitas. Contohnya seperti ini. Ini ada A, ini adalah A inverse-nya. Jika A dikali A inverse atau A inverse dikali A, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kemudian bagaimana cara mencari matriks inverse dengan menggunakan matriks elementer? Oke. Kalau misalnya dulu pada saat SMA atau apa kalian pernah diajari bahwa rumus dari matriks inverse adalah 1 per determinan A dikali dengan A join dari A.
ini adalah salah satu cara untuk mencari matriks inverse. Tetapi ini ada cara lagi yang kedua, yaitu mencari matriks inverse dengan matriks elementer. Di mana matriks elementer tadi adalah suatu matriks yang diperoleh dari operasi elementer yang dikenakan pada matriks identitas. Setiap matriks elementer mempunyai inverse, dan setiap matriks bujur sangkar berordo n kali n yang mempunyai inverse ekuivalen baris terhadap matriks identitas. Supaya lebih mudah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama ya. Ada misalnya n sama dengan 3 ya. Untuk ordonya 3 kali 3. Hitunglah inverse matriks dari matriks A. Ketahui matriks A 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Kemudian kalian disuruh menghitung inverse-nya dengan dengan bantuan dari matriks elementer. Caranya adalah yang pertama, kita hitung dulu, kita mencari dulu nilai E1. Bagaimana cara mencari nilai E1? Cara mencari nilai E1 adalah, di sini kita tahu bahwa matriks identitas 3 kali 3 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas 3 kali 3 kan. Nah, sekarang kalian disuruh mencari nilai E. Nah, nilai E1 ini adalah baris yang pertama ini ya. Kolom matriks identitas yang pertama ini kalian rubah dengan, ini kan 1 ya, berarti ini 1 per A11. Kemudian yang 0 ini adalah minus A21 dibagi A11. Kemudian yang ini adalah minus A31 per A11. Sedangkan yang lainnya sama ya. Yang dirubah hanya yang kolom yang pertama. Nah, kita akan mencari E1-nya. Ini 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari E1 ini. Di mana A11 ini dapat dari mana? A11 dari matriks A ini tadi kita pecah. Jadi ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3. Nah, A1, A2, A3 kita pecah. A11 ini adalah elemen dari matriks A1. Sehingga A11 nilainya adalah 2. Sehingga kita hitung di sini. 1 dibagi dengan 2, ya. A11-nya adalah 2. Nih. Kemudian minus A21 adalah 3. Minus 3 per 2. A31 adalah 4. Minus 4 per 2. Ini sama, 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga E1 ketemu hasilnya adalah 0,5 minus 1,5 minus 2. Seperti ini ya. Ya, ini adalah kita hitung dulu E1. Selanjutnya, setelah kita menghitung E1, kita menghitung E2. Sebelum kita menghitung E2, kita cari dulu N2. Atau matriks normal dari N2 dulu. Nah, matriks normal dari N2 ini adalah E1 dikali dengan A2. E1 tadi kan sudah ketemu E1, ini hasilnya E1 dikali dengan A2. Matriks A2 yang ini. Kolom yang kedua. Ketemu hasilnya adalah ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke E2. Nah, cara mencari E2 tadi sama. Kalau misalnya matriks identitas tadi kan 1, 1, 1, ini yang lainnya 0 kan. Ini. Oke. Berarti kita bekerja di baris yang kedua untuk mencari yang E2 ya. Maka E2 sama dengan yang ini tetap 100. Nah, E2 0. Nah, 0 kan satunya kan di sini ya. 1 per A yang dipakai adalah A22. Oke,
karena ini pakainya kita mencari E2, maka dibaginya adalah A22. Sedangkan yang atas ini adalah min A12 dibagi A22. Bawahnya adalah min A. Baris pertama. Oh, sorry. Ini 21 ya. Ini 21. Karena cuma ada 21, 22. Ini adalah 31, 22. Nah, oke. Ini adalah 0, 0, 1. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, A-nya yang mana? A-nya yang kita pakai adalah yang ini. Dari matriks normal yang kedua. Nah, untuk mencari nilai dari A21, kita pakainya yang nilai yang dari sini. Sehingga 100, A21 berapa? Baris kedua adalah minus 0,5. Sorry. 1. Bentar ya. Maaf, ini ada yang salah ya. Ini maaf, ini salah. Oke. Jadi ini adalah 1/21, ini adalah ini A21, berarti ini per A21, ini per A11, ini adalah min A31 per A21. Oke. Berarti min A11 adalah ini ya. Minus 1,5 dibagi A21-nya adalah 0,5 ya. Min 0,5. Nah, ini sudah sama kayak ini. Ini 1 dibagi A21. Ini adalah minus A31 dibagi dengan A21. Ketemu hasilnya adalah nanti ini untuk hasil E2. Oke, setelah ketemu E2, kemudian langkah yang kedua adalah mengalikan E2 dan E1. Ya, tadi E1 udah ketemu, kita kalikan dengan E2. Ketemu hasilnya adalah ini. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung E3 dan mencari N3. Oke, kita menghitung E3. Yang pertama kita cari N3-nya. N3 adalah E2 dikali E1 dikali dengan matriks A3 ya, A kolom ketiga. Ketemu tadi E2, E1-nya udah ketemu, dikali dengan matriks A. Ketemu hasilnya ini ya. Nah, nanti ini adalah elemen yang akan kita pakai untuk mencari nilai dari matriks elementernya yang kolom ketiga. Jadi E3 adalah kita merubah bagian dari kolom ketiga dari matriks identitasnya ini. Sehingga rumusnya, kalau misalnya yang E3, rumusnya yang ketiga itu adalah, berarti yang baris ketiganya, ini adalah 1, 1, 0, 0, 0, ini di 1, berarti 1 per A31, berarti yang atasnya ini harus minus ya, minus A21 per A31, ini adalah min A11 per A31. Nah, ini harus urut ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita masukkan, ini adalah A11-nya, ini A21, ini A31. Nah, berarti minus A11 minus A11 dibagi dengan A31. Oke, minus A21 minus 2 dibagi dengan minus 1. Kemudian 1 dibagi dengan A31. Temu hasil E3 adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah ketemu A1, 2, 3, sehingga untuk mencari inverse-nya tinggal mengalihkan saja E3 dikali E2 dikali E1. Oke, dari yang E3 dulu ya. E3, oke. E3 dikalikan E2 dikali E1. Kalau sudah ketemu hasilnya ini adalah inverse-nya. Ini adalah inverse dari matriks A dengan metode
bantuan menggunakan matriks elementer. Nah, bagaimana untuk kasus jika matriksnya ukuran 4 kali 4 ya. Hampir sama seperti tadi. Jadi, kita akan menghitung E1 dulu, kemudian menghitung E2, berarti nanti ada N, ya ada N2, di mana N2 ini adalah apa tadi? E1 ya, karena E1 udah ketemu ya. E1 dikali A1. Kemudian kalau sudah ketemu, nanti kita hitung E3. E3 adalah, kita cari N3. N3 adalah E, E berapa? E21 ya. Ya. E2 dikali E1 dikali A. Oh, sorry, ini A2-nya. A3. Oke. Karena kalau di dalam E1 ini N-nya, N1 itu sama dengan A1 ya. Nah, setelah ini kemudian kita hitung E4. Sorry. Kita hitung E4. Nah, ini langkahnya seperti ini. Kalau sudah ketemu E4, ya sudah terakhir. Nanti tinggal ketemu E4-nya. Oh, ada cari N4 dulu ya. N4 kita cari N4. Pakai E4, ini ada E3 kali E2 kali E1 kali A4. Kalau sudah ketemu, tinggal mencari inverse-nya adalah A4. Bukan A4. E4 dikali E3 dikali E2 kali E1. Nah, ini nanti ketemu inverse-nya. Oke, kita lihat ya, langkah-langkahnya. Ini ada matriks A, kita pecah dulu. Ada A1, A2, A3, A4. Kemudian kita cari E1. E1 adalah, kita lihat ini ya, posisinya seperti ini. Ini adalah satunya bersini, berarti ini A1 dibagi A11. Kemudian bawahnya kita tambahkan min A21 dibagi A11. Pembaginya sama ya, baginya sama. Ketemu hasilnya E1. Kalau sudah ketemu E1, kita mencari E2. Kita cari E2 tadi dengan kita mencari dulu N2-nya, di mana N2 adalah E1 dikali A2. Nah, ketemu ini adalah normal untuk kolom yang kedua ya. Kemudian untuk E2-nya berarti kita rubah yang sini, berarti kalau ini berarti yang baris ini ya. Yang kolom ini berarti dia, saya ambil dulu yang pertama, ini berarti 1 per A21 ya. Karena ini 2, maka ini pembaginya adalah 21. Jadi ini minus A11, bawahnya adalah minus A31 dibagi A21, bawahnya adalah minus A41 dibagi A21. Nah, ini adalah rumusnya ini. Oke, dengan yang lainnya 0. A-nya adalah pakai yang ini adalah elemen dari A. Oke. Kalau sudah ketemu E2-nya, kemudian dikalikan E2 dikali E1. Oke, E2, E1 ketemu hasilnya ini. Kemudian kita menghitung N3. N3 adalah E21 dikali dengan matriks A3. Ketemu hasilnya ini adalah normal untuk yang ketiga. Normal yang ketiga adalah ini. Kemudian kita cari seperti ini. Oke. Kemudian E3. Kita hitung E3 dikali E2 dikali E1. Ketemu hasilnya ini. Kemudian kita mencari N4. N4 tadi 321 dikali dengan 4. Ini adalah normal untuk kolom keempat. Atau bisa langsung saja ya. Bisa langsung saja ini kita taruh di atas ini adalah sebagai pembilangnya. Min 7, min 2, 5, min 1. Kemudian dikali dengan minus. Ini adalah pembaginya.
pembaginya adalah yang ini ya, yang ini. Yang sesuai dengan nomornya. Kemudian ketemu. Dan kalau sudah sampai ketemu dengan E4-nya, karena ini matriks ukurannya N-nya tadi 4, maka kita harus mencari nilai E sampai dengan E4. Sehingga matriks A adalah E4 dikali E3 kali E2 kali E1. Temulah matriksnya adalah ini hasilnya. Oke, itu tadi adalah mencari inverse matriks dengan matriks elementer. Oke. Nah, sekarang ada cara lagi yang kedua, yaitu mencari matriks inverse dengan menggunakan OBE, dengan bantuan operasi baris elementer. Di mana diberikan matriks A, tambahkan pada sisi kanan matriks identitas, ubahlah matriks A menjadi bentuk matriks identitas dengan menggunakan OBE. Hasil dari matriks sisi kanan merupakan matriks inverse dari matriks A. Jadi misalnya ini ada matriks A, seperti ini matriksnya. Kemudian kalian tambahkan sebuah matriks identitas di sisi kanannya. Ini kalian tambahkan garis, dan di sini kalian tambahkan matriks identitas sesuai dengan ordonya. Karena ini 4x4, berarti matriks identitasnya juga 4x4. Dan ini kalian lakukan OBE, atau kalian lakukan satu-satu operasi baris elementer, sehingga menjadi matriks yang ada di sini ini berubah menjadi matriks identitas, dan yang awalnya dia matriks identitas akan berubah menjadi matriks inverse-nya dari matriks A. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, jadi saya punya sebuah matriks A ya, 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Nah, kita disuruh menentukan inverse-nya. Nah, berapa A inverse-nya? Langkah yang pertama adalah kita tuliskan matriksnya terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan sebuah garis, dan di sebelah kanannya kita tuliskan matriks identitasnya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini, tugas kita adalah membuat apa ini namanya, elemen-elemen yang selain, ya, kita akan membuat 2, 1, 0, 3, 3 ini akan kita rubah menjadi 0. Dan diagonalnya kita rubah menjadi 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu di kolom yang pertama. Ya. Kita lihat dulu di kolom yang pertama. Nah, ini ada 2 dan 1. 2, angka 2 ini, ya, di baris kedua, angka 2 ini, kita mau membuat dia agar 0. Bagaimana caranya? Supaya 2 ini menjadi 0, maka kita kenakan operasi baris elementer dengan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi baris kedua ya semuanya ya, yang dikenakan perhitungan adalah semua baris yang ada di baris kedua. Semua elemen yang ada di baris kedua. Berarti baris kedua ya, baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Coba kita lihat di sini baris kedua berarti ada berapa? Ada 2 dikurangi dengan 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian baris yang angka 5 juga kena ya. Angka 5 dikurangi 2 kali baris pertamanya adalah atasnya ya, sesuai dengan kolomnya. Harus sama. Kurangi dengan 2, maka ketemu hasilnya adalah 1. Oke, kemudian sampingnya juga. Jadi semua baris kita kenakan. Ini adalah 3 dikurangi 2 kali baris pertama. Baris pertamanya nilainya adalah 3. Hasilnya adalah 3 dikurangi 6. Hasilnya adalah minus 3. Oke, sehingga ini akan berubah menjadi 0, 1, dan minus 3. Nah, ini juga sama, ini juga dikenakan. Oke, sampingnya nggak kelihatan ya. Berarti 0 dikurangi dengan 2, minus 2. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Oke.
Sehingga yang baris kedua, yang ini sudah 0. Nah, terus ini juga ada 1. Berarti yang ini juga harus kita nolkan. Gimana caranya kita nolkan? Berarti baris ketiga ini tinggal dikurangi dengan baris pertama. Tolong diingat, kalau misalnya kita ingin merubah suatu baris, acuannya adalah eh, angka yang sudah mutlak, yang sudah sesuai. Misalnya ini adalah yang sudah 1 adalah yang ini. Berarti acuannya adalah baris yang pertama. Oke, berarti ini B3 tinggal dikurangi dengan B1. Baris ketiga dikurangi baris ke-1 supaya ini 0 kan ya. Hingga 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 2, minus 2. 8 dikurangi 3, 5. 0 kurangi 1, min 1. 1 kurangi 0, 1. Nah, ini matriks ini tadi sudah berubah menjadi ini. Nah, sekarang tugas kita pindah ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita lihat dulu yang paling bawah. Nah, ini masih ada angka minus 2. Minus 2 ini mau kita nolkan. Minus 2 mau kita nolkan berarti acuannya yang mana? Acuannya adalah kita lihat yang sudah angka 1 di sini. Nah, acuannya adalah angka 1 berarti baris ketiga supaya 0 kita tambahkan 2 kali baris yang kedua. Oke, baris ketiga kita tambahkan 2 kali baris kedua. Sehingga baris ketiga berarti kita mulai dari yang awal ini ya. Nah ini ada perhitungannya. Berarti 0 ditambah 2 kali 0, 0. Minus 2 ditambah 2 kali 1, 0. 5 ditambah 2 kali baris kedua, udah 1. Udah seterusnya. Ketemu yang ini. Nah, ini adalah yang baru tadi. Ini udah 0. Kemudian kita geser ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga nah ini masih 1 ya, masih minus. Ini masih minus berarti harus kita rubah positif, berarti harus dikalikan min 1. Berarti baris ketiga kita kalikan minus 1. Semuanya harus kita lakukan operasi. Berarti baris ketiga dikali minus 1 ketemu hasil ini. Kemudian kita lihat di sini masih ada yang belum 0. Nah, ini kita nolkan. Kita nolkan, kita lihat dulu yang baris yang kedua. Berarti baris yang kedua ditambah 3 kali baris yang ketiga ya. Ini nanti perhitungannya seperti ini. Ini perhitungannya. Kemudian baris pertama dikali. Kalau yang baris pertama berarti baris yang pertama dikurangi dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya ini. Kemudian setelah selesai hasilnya ini ya, ini kita taruh di sini 120 minus 1463. Yang ini adalah yang biru ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat mana yang belum 0. Nah, ini tinggal 1 ini, yang angka 2, ini kan belum 0. Nah, sekarang kita rubah 0 berarti baris yang kedua kita kurangi dengan 2 kali baris yang ketiga. Ketemulah hasilnya, ini sudah 0 semua. Sehingga matriks yang di sebelah kiri ini sudah matriks identitas. Sehingga hasil inversnya adalah nilai dari yang sisi kanan. Sehingga A inverse sama dengan minus 40, 16, 9, dan seterusnya. Ini adalah mencari matriks inverse dengan OBE. Nah, ini ada latihan soal. Nah, silakan kalian hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nanti silahkan kalian hitung matriksnya menggunakan sebentar. Oh ya, ini kalian pakai matriks elementer ya. Yang ada E-nya ini saya berarti kalian pakai yang 1, 2, 3 ini kalian pakai matriks elementer. Oke. Okay. 4. Yang ini kalian pakai OBE. Sorry, kebanyakan. Ini Oke.
Ini 1, 2, 3, 4. Ini kalian hitung menggunakan bantuan matriks elementer. Yang 5, 6, 7, 8. Ini kalian hitung pakai OBE. Oke. Aturannya, nanti kalian pilih salah satu saja ya. Jadi R matriks elemennya 1 soal dan OBE-nya 1 soal. Untuk soal-soal yang dikerjakan, aturannya nanti akan ada di saya berikan aturan untuk pemilihan nomornya. Silakan dicek. Baik. Sekian tadi materi tentang matriks elementer, operasi baris elementer, dan juga cara mencari inverse-nya dengan bantuan dua matriks tersebut. Untuk next pertemuannya akan kita bahas tentang sistem persamaan linear. Baik, sekian terima kasih materi pada siang hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa diulang-ulang lagi video. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.